Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari YouTube Tianapedia. Oke, hari ini Tiana akan berbagi contoh soal SKB Pranata Laboratorium Kesehatan part kedua. Langsung aja kita simak ke contoh soalnya. Seorang petugas pengambil sampel menerima lembar pemeriksaan dari petugas loket. Dalam lembar pemeriksaan tersebut, data yang diterima oleh petugas adalah pasien seorang wanita dengan usia 60 tahun. Pemeriksaan yang diceklis adalah pemeriksaan hematologi, mikrobiologi, hemostasis, kimia klinik, toksikologi, dan imunologi, di mana sampel yang diambil adalah darah. Dari pemeriksaan tersebut, manakah yang harus petugas dahulukan dalam pengambilan darah? A. Hematologi, B. Hemostasis, C. Mikrobiologi, D. Toksikologi, E. Kimia klinik. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini untuk urutan pengambilan darah ya teman-teman. Secara teorinya, kalau ada untuk pemeriksaan kultur darah, maka kita harus mendahulukan pemeriksaan dari cabang mikrobiologi. Lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Analis melakukan skin puncture pada seorang anak, kemudian mengusapkan kapas alkohol. Karena ada pekerjaan yang ditunggu, maka analis secara buru-buru menusuk jari anak tersebut. Kesalahan analis tersebut dapat menyebabkan A. Tidak terjadi apa-apa, B. Terjadinya hemodilusi sampel, C. Anak tersebut menangis, D. Darah menjadi beku, E. Darah bercampur cairan jaringan. Nah, di sini teman-teman ya, analisnya habis ngusap kapas alkohol, tidak membiarkan alkohol tersebut kering, langsung menusuk. Nah, hal tersebut merupakan kesalahan ya dalam melakukan sampling darah. Jadi ketika alkohol belum kering langsung kita tusuk, maka akan terjadinya hemodilusi sampel. Jadi sampelnya itu mengalami pengenceran. Seorang pasien akan melakukan pemeriksaan CBC. Lalu analis melakukan sampling darah pena. Analis melakukan fungsi pena karena pasien takut, maka darah tidak keluar dan terjadi hematom. Lokasi pilihan lain yang dianjurkan untuk dipakai dalam pengambilan darah: A. Pena mediana cubiti, B. Pena basilica, C. Pena cephalica, D. Pena femoralis, E. Pena jugularis. Nah, teman-teman di sini untuk pengambilan darah ya, di dalam fungsi pena itu ada 3 lokasi yang disarankan. Namun untuk lokasi pilihan utama yakni mediana cubiti. Kemudian kalau di mediana cubiti tidak dapat darah, maka bisa kita merujuk ke pilihan yang kedua. Nah, pilihan yang keduanya itu yakni pena cephalica. Berdasarkan penjelasan ini ya teman-teman, kalau mediana cubiti itu pilihan yang pertama biasanya besar, tidak mudah memar. Kemudian pilihan keduanya cephalica, jadi lebih sulit dipalpasi. Kemudian basilica pilihan ketiga, mudah dipalpasi tetapi lebih mudah memar dan lebih menimbulkan rasa sakit. Pemeriksaan hemoglobin memiliki berbagai metode, baik secara manual hingga otomatis. Salah satu metode pemeriksaan hemoglobin menggunakan POCT, Point of Care Testing. Jadi prinsip yang digunakan oleh POCT adalah A. Fotometri, B. Reflectance, C. Hematin asam, D. Impedance, E. Flow cytometry. Nah, di sini teman-teman kalau fotometri itu merupakan prinsip kalau HB-nya pakai spektro. Kemudian kalau hematin asam itu dengan HB Sahli. Impedance sama flow cytometry untuk menghitung sel-sel darah ya pada alat otomatis. Nah, dan ini penjelasannya, jawabannya adalah reflectance. Jadi prinsip reflectance atau pemantulan yaitu membaca warna yang terbentuk dari sebuah reaksi antara sampel yang mengandung bahan tertentu dengan reagen yang ada pada sebuah strip. Jadi ini prinsip dari POCT-nya hemoglobin. Cara pembuangan limbah urin yang tepat agar tidak mencemari lingkungan sekitar laboratorium: A. Dibuang di kamar mandi, B. Dibuang pada kloset, C. Dibuang ke tanah, D. Dibuang ke dalam kaleng bekas, E. Dibuang ke wastafel yang terhubung ke IPAL. Jadi teman-teman, untuk limbah urin, limbah cair yang berasal dari laboratorium, kita harus buang ke sarana yang memang sudah terhubung dengan instalasi penyaluran air limbah. Jadi jawabannya adalah E. Dibuang ke wastafel yang terhubung ke IPAL.
Kemudian media sisa kultur boleh dimusnahkan jika tidak digunakan lagi. Namun pemusnahannya harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Cara pemusnahan yang benar adalah A. Dibuang pada kloset, B. Dibuang di tanah, C. Dibuang ke dalam kaleng bekas, D. Dilakukan sterilisasi pada autoklaf, E. Dibakar pada insenerator. Nah, jadi teman-teman, untuk media sisa kultur kan merupakan media infeksius ya. Jadi kalau pemusnahannya tidak sesuai SOP, maka dia dapat mencemari, dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi untuk sisa kultur media infeksius, kita harus melakukan sterilisasi pada autoklaf, baru dibuang ya teman-teman. Kemudian seorang pasien akan melakukan pemeriksaan laju endap darah. Petugas lab melakukan pengambilan sampel darah pena menggunakan antikoagulan EDTA. Kemudian petugas melakukan pengenceran dengan natrium sitrat 3,8% dengan perbandingan 1:4. Lalu petugas melakukan penghisapan darah menggunakan pipet Westergreen ditegakkan pada rak LED selama 1 jam. Berapa nilai normal LED untuk wanita? A kurang dari 10, B kurang dari 15, C kurang dari 20, D lebih dari 10, E lebih dari 15. Jadi teman-teman, untuk nilai normal LED Westergreen pada wanita yaitu kurang dari 15 mm per jam. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan hitung retikulosit. Petugas tersebut menggunakan darah EDTA, lalu memipet 100 mikroliter darah dan ditambah dengan reagen BCB 100 mikroliter juga. Kemudian dibuat sediaan dan diperiksa pada mikroskop perbesaran 1000 kali. Untuk mempermudah perhitungan, petugas melakukan pengecilan lapangan pandang dengan alat A. Lensa objektif, B. Kertas hitam berlubang, C. Kertas karton, D. Kertas koran, E. Lensa 100 kali. Nah, jadi teman-teman, retikulosit ini kan sel yang kecil ya, jadi sel-sel yang masih di dalam selnya itu terdapat RNA pada sel eritrosit. Jadi untuk memperkecil lapangan, kita sebagai petugas bisa menggunakan kertas hitam yang dibikin lubang, kemudian diletakkan di bawah karet lensa okuler ya, jadi di lensa tempat kita melihat itu untuk memperkecil lapangan pandangnya. Jadi jawabannya B. Dalam pembuatan ADT dengan metode Wedge, petugas harus menyesuaikan cara pembuatannya. Berapa sudut spreader yang digunakan dalam pembuatan ADT? A 15 derajat, B 20, C 30, D 50, E 60. Nah, jadi teman-teman, ketika kita melakukan pembuatan ADT, nah ADT di sini sama dengan SADT ya, sediaan hapus darah tepi. Nah, ketika sudut spreader, jadi metode Wedge itu adalah metode di mana kedua buah objek gelas yang saling bergesekan itu ya teman-teman. Jadi sudut derajatnya itu berapa pas kita mau bikin SADT? Jadi sudutnya itu sekitar 30 derajat. Jawabannya C. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal SKB Pranata Laboratorium Kesehatan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang akan tes SKB tahun 2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.